Puji Tuhan, Shalom, selamat malam pemuda yang dikasihi Tuhan. Malam ini kembali kita bertemu di ibadah kaum muda remaja. Seberapa kita yang ada, mari kita mau luangkan waktu untuk memuji menyembah Tuhan, juga mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sudah memimpin, menolong, memberkati setiap aktivitas kami sepekan ini, sehingga malam ini Tuhan kami boleh kembali mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan segala kuasa iblis roh jahat yang coba merebut firman-Mu kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati untuk firman-Mu dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Malam ini kita akan bicara tentang analogi binatang dan orang percaya. Tuhan kadang pakai hal kecil untuk menegur orang percaya. Contohnya Petrus. Dia diingatkan, ditegur oleh kokok ayam jantan berkokok. Ya, sebelum ayam jantan berkokok, 3 kali engkau menyangkal aku. Petrus sudah menyangkal berkali-kali, tapi dia gak sadar. Baru setelah dia dengar ada ayam jantan berkokok, dia sadar Tuhan pernah mengingatkan hal itu. Nah saudara, sebagai orang percaya kita bersyukur bahwa Tuhan bisa pakai apa saja untuk mengingatkan kita, termasuk binatang yang terkecil. Sering kan kita dengar, belajarlah kepada semut untuk hal kerajinan. Malam ini kita mau baca ayat itu secara spesifik ya. Kita mau belajar yang pertama kepada semut. Ada dicatat di dalam Amsal pasal 30 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Semut, bangsa yang tidak kuat, artinya lemah, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Kita melihat di sini semut, dia bangsa semut ya. Dia tidak kuat sebetulnya. Buktinya kita kalau lihat semut mudah ya untuk dibasmi. Tetapi ada banyak hal yang perlu kita pelajari dari semut. Khususnya orang muda. Belum banyak kegiatan itu biasanya suka mengamati tingkah laku makhluk hidup di sekitar kita. Nah, kalau kita perhatikan tingkah laku semut, walaupun dia kecil, dia nampaknya lemah, tapi kok kita suruh belajar kepada yang kecil dan lemah ini. Dalam hal apa? Tentu perilakunya. Semut, yang pertama, dia giat dalam bekerja. Kalau kita baca di dalam Amsal 6, itu dikatakan belajarlah kepada semut yang mengumpulkan makanannya di waktu panas. Semut itu giat dalam bekerja, dalam mengumpulkan makanannya, sehingga gak ada yang namanya kelaparan. Di sini Tuhan mau agar kita sebagai orang muda itu jangan malas. Entah malas belajar, malas bekerja, malas melakukan kegiatan, aktivitas, pekerjaan rumah. Memang mungkin kita tidak punya sesuatu yang hebat, dahsyat, kelebihan. Tetapi asal kita tekun, kita rajin seperti semut, kita tidak akan mati kelaparan. Pasti Tuhan persiapkan kita menjadi bangsa yang kuat. Jadi pemuda yang kuat, orang muda yang bisa diandalkan. Itu yang pertama yang perlu kita pelajari dari semut. Karena apa? Dia giat bekerja, dia giat belajar kalau kita sebagai orang muda. Yang kedua, semut itu dia binatang yang sosialnya tinggi. Mungkin kita tidak terlalu mengamati ya, tapi coba, pernah nggak saudara lihat semut bekerja sendiri? Selama umur saya ini, Kak, saya suka memperhatikan semut. Kadang semut itu ngambil satu butir nasi kecil, bukan nasi besar ya,
dikerumunin oleh semut-semut yang lain. Mereka bergotong royong untuk bisa mengangkut makanan itu ke dalam sarangnya. Bertolong-tolongan. Rasa gotong royongnya tinggi. Dan semut itu kalau ketemu temannya nyapa loh saudara. Dia punya antena. Antenanya itu dijulurkan menyinggol gitu. Ya itulah cara dia bersosialisasi. Cara dia ngomong. Makanya selalu ada satu semut dapat makanan pasti itu panjang, berderet. Karena mereka punya rasa sosial yang tinggi. Tuhan mau kita pun memiliki rasa sosial, ya, saling tolong menolong. Karena di dalam Galati 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi saudara, kalau kita mau disebut pemuda yang melakukan hukum Kristus, kita harus bisa memiliki sifat gotong royong, saling membantu, sosialnya tinggi. Dan semut juga binatang yang ramah. Tentu sesama semut. Itu tadi, kalau ketemu dia senggol dengan antenanya. Kalau berpapasan, senggol dengan alat seperti antena gitu, kecil, tidak terlihat. Karena penglihatan semut itu nggak bisa melihat. Jadi dia bisa ada temannya itu kalau disenggol dengan antenanya itu. Dia mengandalkan alat yang disebut peraba, ya, antena yang disebut peraba itu. Nah, sebagai pemuda Kristen pun saudara, Tuhan mau kita ramah satu dengan yang lain. Dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Alasan kita harus ramah, karena Kristus ramah kepada kita. Saling mengampuni, Kristus telah mengampuni kita. Kita orang berdosa, Yesus mau datang memanggil, mengangkat kita. Begitu besar kebaikan Tuhan kepada kita. Kita pun harus belajar ramah satu dengan yang lain. Semut juga adalah binatang yang sangat rapi dan teratur. Budaya antri itu masih sulit diterapkan, ya. Semut, dia tidak saling mendahului. Teratur, rapi. Dalam satu koloni yang namanya koloni semut, ya, dia punya, kenapa saya katakan koloni? Dia punya tugas masing-masing. Ada yang jadi ratu, semut itu punya ratu. Ada yang berperan sebagai prajurit, sebagai pekerja, punya staf sendiri gitu. Kalau di kita kan ada namanya kelompok kompi, RT, RW, lurah, camat, ada yang memimpin. Semut pun begitu, saudara. Dan cara mereka berbaris itu sangat rapi. Berarti dia taat kepada yang memimpinnya. Nah, sebagai kaum muda Pelprap, kita juga harus hidup dalam keteraturan. Teratur menggunakan waktu, teratur menjalani hidup, kerapian, kebersihan. Karena Amsal Sulaiman kan dia jelas bilang belajar kepada semua, khususnya pemalas. Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya. No, jadi bukan saya yang nyuruh saudara perhatikan perlakuan semut. Itu firman Tuhan. Mau kita belajar memperhatikan kelakuan semut, dan jadilah bijak.
Kita belajar dari semut. Itu yang pertama. Binatang lemah apa yang kedua? Cicak. Cicak juga binatang lemah. Kecil. Amsal 30 ayat 28. Kita sama-sama baca Amsal pasal 30 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ayat 28, maaf. Ayat 28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Saudara, cicak bisa ditangkap dengan tangan, tapi dia bisa lolos masuk ke istana raja. Di atas tempat tidur raja pun dia bisa. Di atas dinding seorang raja dia ada di sana. Nah, ini mencerminkan apa? Cicak ini adalah binatang yang cepat mengerti, yang pintar, waspada, sigap. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus menjadi orang muda yang sigap, waspada, cerdas. Dia bisa beradaptasi, bisa hidup di mana saja, di gubuk, di rumah sederhana, di rumah mewah. Tuhan Yesus juga mau supaya kita belajar kepada sifat cicak ini. Dimanapun Tuhan tempatkan kita bisa bergaul dengan masyarakat, kalangan atas, kalangan bawah, warna rambut, bahasa, suku. Kita harus bisa hidup di tengah-tengah mereka. Nah, dalam tempat kerja mungkin kan berbagai dari suku, ras, agama. Cicak bisa. Kita pun harus belajar bisa, saudara, menyesuaikan diri. Dan cicak juga ada binatang yang sangat sabar. Bayangkan, makanan cicak apa? Nyamuk. Nyamuk itu binatang yang gesit, terbang. Coba saudara mau tepuk nyamuk sampai gemes gak bisa. Akhirnya besok beli itu raket itu nangkep nyamuk. Sudah beli raket untuk nangkep nyamuk masih gak puas. Pakai sapu lidik tuh aja gak ketangkep. Ya ini cicak, dia gak bisa terbang, gak bisa loncat, tapi makanannya nyamuk. Gimana tuh caranya? Pasti dia dengan sabar tuh menunggu nyamuk mengambilnya. Lalu ketika nyamuk itu sudah dekat, dia akan julurkan lidahnya, dia tangkap. Cerdik kan? Bukankah Yesus bilang, tanya engkau cerdik? Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Kita sebagai orang muda, kita harus memiliki kecerdasan seperti cicak, sabar, dan cerdas. Karena Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi, dan dalam 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar. Salah satu buah roh itu adalah sabar. Orang muda, mari, walaupun kita masih muda, kita bisa mengendalikan diri, sehingga kita menjadi orang-orang muda yang sabar menghadapi tantangan, sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi apapun. Saudara, selain sabar juga apa? Waspada. Ya, bukankah di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita hidup di dunia yang jahat. Kita harus terus waspada, cerdas, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, sabar dalam menghadapi situasi apapun. Terakhir saudara, jangan berjalan terus, kita mau belajar seperti rusa. Mazmur sering nyanyi, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau.
Juga di dalam Mazmur 42 ayat 2, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Rusa, saudara, dia cenderung untuk mencari air walaupun jaraknya jauh. Yang penting dia menemukan itu air. Nah, dan air itu bukan hanya dia pakai untuk minum. Makanya rusa itu suka dekat-dekat dengan air, kolam. Karena kalau ada pemburu, ada musuh manusia misalnya yang berburu, dia akan bersembunyi, menenggelamkan diri di dalam air itu. Itulah sebabnya rusa itu sangat senang kalau dekat dengan mata air, sungai atau air. Demikian pula hidup kita. Seperti Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena di sana kita bisa bersembunyi dari musuh, dari lawan kita iblis. Tempat perteduhan, tempat persembunyian yang aman. Belajar seperti rusa. Rusa juga dia memiliki pendirian yang kuat. Kalau dia sudah haus, dia akan tempuh. Walaupun terjal dan jauh jaraknya, sampai dia bertemu air baru dia berhenti. Rusa itu adalah sosok yang mengasihi dan merindukan Tuhan. Anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, merindukan Tuhan. Seperti rusa, senang dekat air, merindukan hidup dekat air. Dan rusa adalah hewan yang terampil. Habakuk dia pernah bilang, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, meloncat-loncat, ya, terampil, tubuhnya luas, tapi kakinya kuat. Saudara, dia bisa berlari cepat, dia bisa melompat dengan tepat dan baik, dia bisa berlari dengan handal, menghindari lubang bahaya. Nah, Tuhan mau kita pun memiliki keluasan, kecerdasan, kehandalan, atau apa yang disebut talenta. Apa yang kita miliki, dan gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Kemudian dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam ini kami sudah belajar tentang analogi binatang dan orang percaya. Walaupun semut kecil, tapi Engkau mau kami perhatikan lakunya. Karena ada hal yang perlu kita teladani dari semut. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengajarkan kami untuk belajar kepada cicak, belajar kepada rusa. Kami tahu Tuhan, kami manusia, tetapi Engkau memberikan kami pengajaran lewat apapun yang ada di dunia ini. Tolong kami, mampukan kami, supaya kami bisa menjadi orang muda yang rajin, orang muda yang cekatan, orang muda yang selalu waspada, orang muda yang ramah, yang hidup bersosialisasi dengan baik, sehingga lewat kehidupan kami pun dapat menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa.